kali ini kita akan membahas materi turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini saya akan jelaskan konsep dasar dan materi prasyarat apa saja yang perlu teman-teman kuasai. Jadi, pembahasan pertama yaitu turunan fungsi aljabar. Misalkan kita punya suatu turunan fungsi Y sama dengan AX pangkat N, di mana A sebagai koefisien variabel X, dan N-nya adalah eksponen atau pangkat. Nah, cara menurunkannya, turunan dari fungsi ini yaitu Y aksen sama dengan, kemudian pangkatnya dikalikan dengan koefisien A. Jadi hasilnya itu A dikalikan dengan N, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Nah, untuk lebih simpelnya, berikut contohnya. Nah, contohnya yaitu Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat. Nah, penurunannya yaitu Y aksen sama dengan 6X kuadrat dikurang 12X. Nah, 6 ini berasal dari sini. 2 dikali dengan 3 itu sama dengan 6. Nah, selanjutnya pangkatnya 3 dikurang dengan 1 itu sama dengan 2. Selanjutnya negatif 6 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 12. Pangkatnya 2 dikurang dengan 1, sisa pangkatnya 1. Nah, sesuatu pangkat 1 itu pangkatnya nggak usah ditulis. Jadi, Y aksen 6X kuadrat dikurang 12X ialah turunan dari Y 2X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat. Nah, turunan trigonometri berikutnya yaitu formula dasar turunan fungsi trigonometri. Jadi dalam hal ini ada beberapa yang perlu teman-teman ingat, yaitu turunan dari fungsi sinus, kosinus, dan turunan dari tangen. Nah, turunan dari sinus itu ialah kosinus, sementara turunan dari kosinus itu ialah negatif sinus. Nah, turunan dari tangen ialah secant kuadrat. Secant kuadrat X. Nah, terus Kak, gimana kalau kosekan, sekant, dan kotan? Nah, untuk itu kita bisa gunakan yang ketiga ini, sin, cos, dengan tan. Misalkan kosekan. Nah, kosekan itu sama aja dengan 1 dibagi sin X, atau sama juga dengan sin pangkat negatif 1. Sementara sekant itu sama dengan 1 dibagi cos X, atau sama juga dengan cos pangkat negatif 1X. Sementara kotan itu sama aja dengan cos X dibagi dengan sin X. Nah, dari sini tuh, yang penting-penting ini tuh cuman yang ketiga ini aja, sin cos dengan tan. Nah, next, selanjutnya yang perlu teman-teman kuasai juga, yaitu aturan turunan fungsi. Yang pertama, aturan perkalian. Nah, misalkan nih, Y sama dengan U dikali V. Jadi di sini tuh U dengan V posisinya sebagai variabel ya. Turunannya yaitu U aksen V ditambah UV aksen. Nah, sementara untuk pembagian, misalnya Y sama dengan U dibagi V, itu turunannya U aksen V dikurang UV aksen, kemudian dibagi dengan V kuadrat. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa turunannya tan itu apa, nah, tannya diubah ke sin dibagi dengan cos. Nah, di situ kan sin dibagi cos, di situ kan ada pembagian tuh. Maka kita gunakan aturan yang di bawah ini, aturan turunan fungsi yang ini. Nah, selanjutnya, yang terakhir yaitu identitas-identitas trigonometri, di mana hal ini itu udah teman-teman pelajari di kelas 11 mata pelajaran matematika peminatan. Nah, sekarang formula pengembangannya. Tadi kan kita udah bahas dasar-dasarnya, di mana variabelnya cuma berkoefisien 1, X saja. Nah, sekarang formulanya kita kembangkan lagi, Y sama dengan sin Fx. Jadi di sini bukan X saja, bisa akar 5, atau X pangkat 3, gimana pun pokoknya. Nah, cara nuruninnya, pertama turunin sudutnya dulu. Nah, Fx ini adalah sudut dari sinnya. Fx ini ialah sudut dari sinnya. Turunkan dulu sudutnya. Lalu kalikan dengan turunan trigonometrinya. Nah, turunan dari sin tadi itu apa? Cos. Nah, jadi turunannya itu seperti ini. Jadi kan sudutnya itu kita turunin dulu. Jadi hasilnya itu F aksen X. Nah,
turunan dari sin ialah cos, kemudian dikali dengan fx. Nah, jadi f aksen dikali cos fx. Nah, untuk lebih simpelnya, berikut contohnya. Contohnya yaitu Y sama dengan sin 2X ditambah 3. Nah, caranya teman-teman turunkan dulu sudutnya. Nah, sudutnya itu 2X ditambah 3. Jadi, hal pertama yang dilakukan ialah turunkan sudutnya. Nah, tadi kan jika diturunkan itu kan 2. Turunkan 2. Nah, turunan dari sin ialah cos. Selanjutnya, turunkan sudutnya. Sudutnya kan 2X ditambah 3, ya. Jadi, tinggal kita pindahin ke sini. Jadi, 2 cos 2X tambah 3 ialah turunan dari sin 2X ditambah 3. Nah, kemudian selanjutnya turunan yang ini, cos fx, itu sama aja. Turunannya sama aja. Nah, ini negatif. Yang ini negatif. Negatifnya dari mana? Nah, dari turunan cos itu sendiri. Turunan dari cos kan negatif sin. Jadi, di depannya ini kita kasih negatif. Terus ini sudutnya kita pindahin jadi f aksen x. Kemudian turunan dari cos yaitu negatif sin. Ini negatifnya, ini sinnya. Kemudian fx-nya ini kita pindahin ke sini. Nah, selanjutnya contoh dari yang kedua ini, yaitu Y sama dengan cos 2X kuadrat ditambah dengan X. Ini kalau kita turunkan itu, hasilnya seperti ini. Di mana 2 kali 2 itu sama dengan 4X pangkat 1. X-nya itu pangkat satunya itu nggak usah ditulis, kemudian dikurang X, di mana diturunkannya itu 1. Jadi turunan 2X kuadrat dikurang X itu 4X dikurang dengan 1. Nah, sekarang turunkan trigonometrinya. Turunan dari cos itu ialah negatif sin. Jadi di depannya ini kita kasih negatif, selanjutnya sinnya kita tulis di sini. Nah, selanjutnya turunkan sudutnya. Sudutnya itu yang ini, 2X kuadrat ditambah X. Kita pindahin ke sini. Jadi, sin sudutnya itu 2X kuadrat dikurang X. Nah, ini negatifnya ini dengan ini bisa kita kalikan. Jadi, hasilnya itu sama dengan minus 4 ditambah. Ini kan negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kemudian, sin 2X kuadrat dikurang X. Nah, selanjutnya Y sama dengan tan fx itu turunannya Y aksen sama dengan F aksen X secant kuadrat Fx. Nah, contohnya itu, Y tan 2X pangkat 3 dikurang 5, turunannya Y aksen sama dengan 6X kuadrat secant kuadrat 2X pangkat 3 negatif 5. Jadi, sekian pembahasan saya tentang dasar-dasar turunan fungsi trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.